Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oasis Ramadan, obrolan asik seputar Islam di bulan Ramadan. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dilancarkan ya puasanya. Nah, di episode kali ini kembali lagi bersama Aisyah, dan kali ini Aisyah ditemani oleh seorang ustadz. Beliau merupakan salah satu alumni dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Beliau adalah Ustadz Fuad Rizky. Selamat datang Ustadz. Selamat datang juga. Datang di mana ini? Datang di sini atau datang di acara ini? Di acara ini. Acara ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh Ustadz untuk menyapa teman-teman yang ada di rumah. Juga perkenalan Ustadz. Oh, mantan. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mau tak sapa kok enggak ketok nggih. Nggih. Perkenalkan, nama saya Fuad, alumni Fakultas Dakwah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Aisyah. Saya mendengar nama jenengan kayak terkenal sekali ya nama jenengan. Nama Alhamdulillah. Di lagu-lagu itu ya. Apa jenengan yang nyanyi atau gimana itu? Kebetulan bukan Ustadz. Oh, kebetulan bukan ya. Oke. Ustadz, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya sehat selalu, khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian lagi sibuk apa nih Ustadz? Sibuk apa ya? Ya, sibuk puasa, sibuk sahur, sibuk buka gitu. Ramadan ya alhamdulillah. Sibuknya ya seperti biasa-biasanya di luar bulan Ramadan. Ya bekerja tentunya. Mencari rezeki, ngaji pastinya. Dan ibadah-ibadah lain yang sesuai dengan bulan suci Ramadan ini. Apa ada hobi baru nih Ustadz? Hobinya apa ya? Masuk bulan Ramadan ini juga pandemi seperti ini. Kalau hobinya sebenarnya hobi makan gitu ya. Tapi hobi itu saat ini untuk sementara dimusnahkan dulu karena puasa gitu. Tak kira hobi ini semua orang punya gitu ya. Nggak ada sih, nggak ada hobi lain. Berbicara tentang tema kita kali ini Ustadz, kemuliaan di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, kemuliaan di bulan Ramadan itu kan banyak sekali ya Ustadz. Salah satunya itu malam Lailatul Qadar, malam yang seperti seribu bulan gitu Ustadz. Bertanya mengenai tema tersebut kepada Ustadz. Langsung masuk ke pertanyaan pertama nih Ustadz, dari @Lukman Hakim. Yang pertama, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz jika kita terlalu memuliakan bulan Ramadan daripada bulan lainnya nih Ustadz? Nah, fenomena seperti ini Ustadz, biasanya kita lihat itu di bukan beberapa sih, tapi ada public figure yang biasa kita lihat dengan penampilan mungkin ya Ustadz, yang biasa saja, tapi ketika memasuki bulan Ramadan beliau menutup aurat, suka bersedekah, seperti itu Ustadz. Nah itu pendapat Ustadz menurut fenomena tersebut, menurut Ustadz bagaimana? Kembali ke pertanyaan yang tertulisnya ya, yaitu bagaimana menyikapi orang-orang yang coba dibacakan? Bagaimana pendapat Ustadz jika kita terlalu memuliakan bulan Ramadan? Terlalu memuliakan bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lalu. Ya bagus. Ya, kenapa bagus? Karena Allah sendiri pun memuliakan bulan ini gitu. Bahkan Allah sendiri menyuruh kita untuk memuliakan bulan ini. Bahkan Rasulullah mengatakan bulan Ramadan itu seperti ibaratkan Allah. Pengibaratan ke Allah ya. Itu kan luar biasa, ya kan? Ada enggak sesuatu yang sebanding dengan Allah? Tidak akan pernah ada. Bulan-bulan yang lain sebanding dengan kita manusia ya, Pardi, Slamet, Pak Tekur, Fuad, Jumadi gitu ya. Nah itu ibaratkan bulan-bulan yang lain. Sedangkan bulan Ramadan adalah ibaratkan Allah. Sama enggak itu? Beda. Jadi Rasulullah mengibaratkan saja antara makhluk dengan pencipta. Jadi sangat luar biasa bulan Ramadan itu. Jadi tatkala ada orang sangat memuliakan bulan suci Ramadan ya harus bahkan ada sholat sunnah yang tidak ada di bulan yang lain, hanya ada di bulan suci Ramadan, teman-teman semuanya ya. Sholat apa itu? Taraweh, yang setiap malam pahalanya beda, semakin lama semakin besar pahalanya. Tapi anehnya fenomena yang ada, semakin lama semakin entek orangnya. Oke, makanya teman-teman sering bercanda, di Indonesia itu semakin lama mendekati
Idul Fitri itu sop-sop di masjid kemajuan gitu ya. Bukan kemajuan kualitasnya tapi kemajuan sopnya, semakin maju gitu. Seperti itu. Jadi justru itu yang dianjurkan oleh Islam, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita memuliakan bulan suci Ramadan daripada bulan-bulan yang lain gitu. Karena emang keutamanya yang berbeda. Bulan Ramadan daripada bulan lainnya nggak apa-apa gitu ya? Yo, nggak masalah. Justru itu satu kewajiban ya. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua nih Ustadz. Mengapa bulan Ramadan sangat dimuliakan? Apa yang membuat bulan itu mulia? Dari Naura. Jadi bulan suci Ramadan kenapa dimuliakan? Teman-teman semuanya yang ada di rumah, yang ada di perjalanan, semuanya yang diwelah dimanapun Anda berada. Okay? Jadi banyak sekali keistimewaan bulan suci Ramadan. Yang pertama, wa amaluhu mudha'af. Segala bentuk amal perbuatan kebaikan dilipat gandakan. Nah, dilipat gandakan. Jadi pelipat gandanya berapa? Kalau di dalam kitab Duratun Nasihin itu diterangkan 1000 kali, bahkan sampai tak terhingga teman-teman semuanya. Yang kedua, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, ya, dikurungnya semua iblis, setan dan sebagainya, ya, dicatatnya nama-nama orang yang berpuasa di pintu surga dan sebagainya. Banyak sekali amalan-amalan atau fadilah-fadilah daripada bulan suci Ramadan ini yang membedakan bulan ini dengan bulan yang lain. Jadi sehingga bulan ini sangatlah istimewa seperti itu. Bahkan bulan ini menjadi bulan turunnya Al-Quran. Jadi kenapa Allah memilih bulan Ramadan ini sebagai turunnya Al-Quran? Ada seorang ulama mengatakan seperti ini. Bukan karena Ramadan mulia sehingga Quran turun, bukan. Kebalikannya, Quran turun di bulan Ramadan sehingga Ramadan menjadi mulia. Bukan karena Ramadan mulia terus Al-Quran turun di bulan itu, tidak. Tapi kebalikan. Artinya apa? Karena Quran yang mulia turun di bulan suci Ramadan sehingga menjadikan bulan itu menjadi bulan yang spesial. Bulan ini adalah Syahrul Quran, teman-teman. Teman-teman, jadi tidak ada amalan yang pantas kita gul-gulkan. Amalan yang paling afdol di bulan Ramadan adalah setelah puasa baca Al-Quran. Makanya jangan kita hanya amalan ini tidak, tapi harus buat target. Paling tidak sehari 1 juz, one day one juz, sehingga nanti selesai Ramadan selesai 30 juz, seperti itu. Banyak sekali ya teman-teman kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga nih Ustadz, bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Dari hikmah_RA. Malam Lailatul Qadar itu kan salah satu malam yang sangat mulia, sangat istimewa, yang ingin kita capai gitu Ustaz. Sebenarnya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, teman-teman pasti menginginkan kita mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Teman-teman, selama kita tenanan yang dalam Ramadan, sejak awal kita bulan suci Ramadan kita tenanan yang dalam posone, traweh, maca Quran, amalan-amalan ini itu sedekah dan sebagainya, pasti kita akan mendapatkan. Pasti. Jadi tidak perlu jenengan cari perhitungan nanti kalau jatuhnya Ramadan itu malam pertama adalah malam apa kemarin? Selasa ya? Malam Selasa ya. Nah, malam Selasa terus nanti Lailatul Qadarnya turunnya tanggal berapa? Bagi saya tidak perlu sih. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu adalah prestasi. Piala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang tenanan yang dalam Ramadan. Jadi kebanyakan orang akhirnya mencari jatuhnya malam 21, 27 sehingga yang dalam tanggal-tanggal liyane iki rak tenanan kok. Nggih, traweh ya wis sak ala kadare nggih, sak geleme, salat Isya ya angger wis rampung bukane, ora jamaah, ora ning masjid blas. Dia hanya mencari tatkala dia menghitung malam 27 itulah yang dia muliakan. Tidak seperti itu. Maka saya mengartikan, saya mengikuti guru-guru saya, Lailatul Qadar adalah malam prestasi yang pasti Allah berikan kepada orang-orang yang tenanan dari malam pertama, hari pertama sampai hari terakhir. Jadi tidak perlu jangan cari nanti jatuhnya malam apa, pasti dapat. Apakah itu Lailatul Qadar?
khairum min alfi syahr. Yang tatkala kita ada di malam itu, dan tentunya kita ada ya di malam itu ya kan? Rakitan jenengan maca Quran, rakitan jenengan delok TV, nggih, andin apa sing viral apa saya? Apa? Adibaran itu apa? Oh, sami mawon nggih. Oh, Ikatan Cinta. Aku tahu nonton soalnya nggih. Sing nonton kae sing kayak nyuting kita sing nonton. Jadi teman-teman, pasti tatkala kita ada di dalam malam itu, kita mendapatkan kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu hanya sebuah apa ya teman-teman? Sebuah gambaran betapa mulianya bulan itu. Akhirnya tidak perlu jenengan hitung 1000 bulan sama dengan berapa tahun. Ya kalau mau hitung tidak masalah. Tapi kalau banyak kan ulama mengartikan 1000 bulan itu ungkapan banyak. Contoh, ada kota atau wilayah yang disebut dengan 1000 masjid. Pernah dengar? Riau 1000 masjid ya. Bali 1000 pura. Apakah pasti puranya 1000? Mungkin lebih ya. Atau mungkin nggak ada 1000 gitu. Tapi itu kan sebuah ungkapan banyak. Maka sama Ramadan, Lailatul Qadar dikatakan 1000 bulan, itu ungkapan saya yakin lebih dari itu. Seperti itu saja. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Ustadz. Ustadz, akhir Ramadan sangat identik dengan tradisi mengutamakan membeli baju baru daripada memperbanyak ibadah. Bagaimana fenomena tersebut menurut Ustadz? Itu ya, semua menurut saya ya. Jadi menakutkan teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya takut salah gitu ya. Ya, tapi aman juga. Kalau menurut ulama gitu kan, saya sendiri aja belum tahu pendapat beliau. Jadi kalau saya mengatasnamakan beliau takutnya salah, malah saya di komen wong akeh ini. Teman-teman, jadi tradisi tuku baju baru ya. Baju baru alhamdulillah, lagu viral ya. Pas waktu kita kecil gitu. Saya kecil dulu viral lagu itu. Anda kecil viral enggak lagu itu? Masih viral. Nah, sekarang pun viral gitu ya. Untuk dipakai di hari raya, ya saya mengamati itu hanya sebuah tradisi saja ya. Yang kalau kita lihat dari segi kacamata Islam ya, selama kita beli baju barunya nggak saat raweh ya, ya enggak masalah. Kalau kita beli baju barunya nggak mengganggu ibadah-ibadah, apalagi rata-rata toko kebuak baju lebaran, toko kebuak pengunjung beli baju lebaran itu kan rata-rata di akhir-akhir Ramadan teman-teman. Laras nggih. Nah, seharusnya akhir Ramadan itu kan kita fokus ibadah, iktikaf ini itu. Kenapa? Karena detik-detik akhir yang mana pahalanya semakin besar. Laras. Gitu. Dan kita tidak tahu Ramadan ngarep iki urip ora. Malah waktunya dientek-entekke ning toko. Maka guru saya mengatakan, kenapa Ramadan semakin entek wonge, semakin habis Ramadan semakin entek wonge, ternyata setannya ucul jare. Setannya ucul ganggu wong. Jadi Ramadan di malam ke-25 wong entek. Ternyata tatkala kita riset, kita teliti, wonge ning toko. Jadi setannya nggoda wong supaya tuku klambi ning toko. Ya itu hanya guyonan saja teman-teman. Ya artinya bagi saya tidak masalah ya. Tadi kan pertanyaan bagi saya. Kalau menurut saya sendiri tidak masalah selama tidak mengganggu ibadah-ibadah di akhir-akhir Ramadan. Tapi kalau orang di duit dipeksokke karena nanti meh reuninan ya, Syawal ke-9 meh reuninan, Syawal tanggal ke-4 meh mbek pacare gitu ya. Ya kalau dipaksakan iman-iman juga. Nah, katanya masih ada baju yang lama ya. Tak punya pun tak apa-apa, nah, katanya gitu. Nah, ya intinya selama nak ganggu ibadah kita dan gak dipaksakan, direwangi utang-utang ya. Sampai utang online atau apa, wah ampun lah ampun. Ya duit tuh kurang di duit ramah maksa. Itu aja. Gitu. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, yuk berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Begitulah episode kali ini bersama Aisyah dan juga bersama Ustadz Fuad. Terima kasih Ustadz Fuad yang telah menemani Aisyah pada episode kali ini. Saksikan episode selanjutnya di channel YouTube Wali Songo TV setiap Sabtu dan Minggu, dan juga like, komen, dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.